Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. اللهم صل على محمد آل اللهم محمد. صل على محمد اللهم صل اللهم صل على على محمد محمد وعلى آل اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pertama-tama mari kita memperbaharui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersuah dalam kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita malam ini adalah pertemuan terakhir untuk surat At-Tur, surat yang ke-52. Yaitu ayat 41 sampai 49, jadi 9 ayat saja. Dan berarti bahwa insya Allah hari Jumat lusa kita akan berjumpa dengan surat baru, yaitu surat An-Najm. Surat yang berbicara tentang mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke screen untuk membaca, menyimak ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Ustaz kita, Singapura. Ya, sepertinya Ustaz kita, Ustaz Syafi'i Saleh hadir ini bersama dengan kita. Oleh sebab itulah kepada beliau, kepada Ustaz Syafi'i Saleh. Afwan Ustaz, di luar Ustaz, Afwan. Oh di luar, oh iya di luar ya. Ya, Afwan. Ternyata beliau di luar. Jadi siapa ini dokter Ustaz kita ini? Belum ada Ustaz, selain Ustaz. Belum ada yang lain ya? Iya Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang lain, mari kita masuk ke screen untuk membaca Al-Quran surat 52. Boleh combine from Zoom. This teacher for only ayat 41 sampai 49. Very good. Sekarang ini COVID, it's not because of COVID, kita pun tak tahu ada boleh macam combine. Use a handphone, you just imagine. They will do the certain connection. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahumul ghaib fahum yaktubun. Am indahumul ghaib fahum yaktubun. Am yuriduna kaidan falladzina kafaru humul makidun. Am yuriduna kaidan falladzina kafaru humul makidun. Am lahum ilahun ghairullah. Am lahum ilahun ghairullah. Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yushrikun. Wa in yaraw kisafan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabun markum. Wa in yaraw minas samaa'i markum. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون.
يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وإن وإن الذين للذين ظلموا عذابا ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم صدق الله العلي العظيم صدق اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran. Kita berdoa semoga Bapak Ibu semuanya yang terlibat membaca ayat-ayat suci Al-Quran senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT dimanapun berada, di dunia ataupun di akhirat, lahir ataupun batin. Sehingga nanti pada saatnya kita kembali kepadanya juga dalam keadaan jiwa yang tenang. Karena hanya jiwa yang tenanglah yang dipanggil oleh Allah SWT dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita teruskan surat At-Tur kita, surat yang ke-52. Jadi 52 artinya urutannya di dalam mushaf yang kita pegang sekarang. Mulai dari Al-Fatihah 1, Al-Baqarah 2, Al-Imran 3, dan seterusnya. Ini adalah berada pada urutan yang ke-52. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada urutan yang ke-53. Yaitu surat An-Najm, surat yang berbicara tentang mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tur sendiri artinya bukit. Turunnya di Mekah, makanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah totalnya ayat 49 dan tadi kita sudah baca ayat 41 sampai 49 dan berarti bahwa selesailah insyaallah pada malam hari ini surat At-Tur ini. Pada pertemuan terakhir kita hari Senin yang lalu kita sudah membahas sampai ayat 40 di mana Allah SWT bertanya kepada Nabi berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya, yaitu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, am tas'aluhum ajran, atau jangan-jangan kaum Muhammad meminta upah dari mereka. Kata upah di sini maksudnya yang bersifat materi. Karena kalau upah dalam pengertian dakwah berketerusan itu adalah justru perintah Allah kepada nabinya untuk meminta upah dalam pengertian menghormati al-qurbah, kerabatnya. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah kontinuitas keberlangsungan daripada agama. Maka yang dimaksud si upah di sini adalah yang memberikan beban. Am tas'aluhum ajran, atau jangan-jangan kaum Muhammad
setiap berdakwah kepada mereka selalu minta upah kepada mereka dengan alasan-alasan apapun. Sehingga kemudian mereka semuanya terpaksa berutang. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, ayat-ayat ini sebetulnya akan memandu kita untuk melihat apakah benar-benar seseorang itu adalah penyambung lidah Rasulullah kepada umat atau bukan. Karena kalau kita lihat ini ditanyakan kepada Rasul, tentu ini juga ditanyakan kepada para pelanjut Rasul. Kita dengarkan tempo hari di Jakarta ada yang mengaku Nabi. Ya, Nabi yang ke-20 berapa, ke-26 atau 27. Kemudian setiap orang menjadi pengikutnya harus menyetor uang misalnya Rp750.000 sebagai setoran pertama. Nah ini jelas yang seperti ini tidak mungkin jadi Nabi. Kenapa? Karena yang namanya Nabi itu justru mengorbankan semua yang ada pada dirinya untuk kemajuan umat, kemajuan lahir dan batinnya umat. Jemaah sekalian berbahagia, di dalam surat At-Taubah ayat terakhir 128 itu kan Allah memperkenalkan nabinya dengan kata-kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, yaitu dari kalangan manusia. Apa bedanya dengan yang lain? Azizun alaihi manittum. Dia datang yaitu merasa berat dengan derita yang menimpa manusia. Derita apa terutama? Pertama adalah derita karena kebodohan. Derita karena kejahilan. Derita karena sikap dan pikiran yang bersifat irasional dan tidak objektif. Itulah sebabnya ayat pertama turun bukan bekerjalah. Ayat pertama turun bukan bertanilah. Ayat pertama turun bukan makan dan minumlah. Ayat pertama turun bukan salat dan puasalah. Tetapi ayat pertama turun adalah Iqra, bacalah. Jadi bukan yang lain, tetapi Iqra, bacalah. Kenapa? Karena untuk mengupgrade, untuk meningkatkan kualifikasi umat, sehingga nanti tidak bergantung kepada yang lain, tidak menjadi beban masyarakatnya, maka dia harus belajar. Maka ukuran pertama keinginan seseorang berislam dengan sungguh-sungguh adalah keinginannya untuk belajar. Parameter apakah orang itu ingin berislam atau tidak, ingin belajar. Karena ayat pertama turun adalah Iqra. Kalau ada orang yang mengaku ikut dalam komunitas-komunitas keagamaan manapun, Islam, tetapi tidak ada keinginan untuk belajar, berarti tidak masuk dalam kategori itu. Kenapa? Karena ayat pertama turun adalah Iqra, bacalah, bukan kumpulkan dana, baru kemudian bagi-bagi kepada orang miskin. Tidak seperti itu. Tapi adalah Iqra. Jadi artinya apa? Aktivitas pertama dan utama untuk menjawab keresahan Nabi Azizun alaihi manittum adalah belajar. Baru kemudian harisun alaikum. Itulah sebabnya Nabi mengorbankan semua yang ada pada dirinya untuk apa? Mengajar umat tanpa meminta upah. Maka bertanyalah di sini Allah, amtas aluhum ajran. Apakah jangan-jangan kau Muhammad minta upah dari mereka? Fahum mim magramin musqalun. Sehingga mereka menjadi terutang. Mereka harus memaksakan diri sehingga mereka merasa berat dengan agama ini. Jadi agama itu tidak memberati manusia. Agama sudah punya mekanisme-mekanismenya sendiri. Bagi mereka yang sudah mengimani Islam ini, mengimani Allah, hari akhirat dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, kemudian mereka juga sudah mengetahui kewajiban keagamannya, kewajiban syar'inya misalnya. Di sana ada haji, di sana ada zakat fitrah, di sana ada zakat mal dan sebagainya. Mereka sudah mengetahuinya. Sehingga dengan demikian mekanisme keagamaan berjalan dengan baik walaupun tidak harus membebani umat dengan cara seperti ini. Sekarang ayat baru. Atau jangan-jangan mereka juga mengaku menerima wahyu. Jadi ada yang mengaku menerima, ini adalah Gua Hira, tempatnya Nabi kita menerima wahyu. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Atau jangan-jangan mereka juga menerima wahyu. Saya artikan menerima wahyu. Am indahum, apakah juga atau apakah mereka juga berkomunikasi dengan alam gaib? Jadi apakah mereka juga berkomunikasi dengan alam gaib? Artinya apakah mereka juga bisa menjangkau alam gaib? Kalau bisa menjangkau alam gaib, bukan salah, tetapi menunjukkan bahwa jiwa mereka adalah jiwa yang suci. Karena yang gaib ini hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang suci. Karena gaib itu bertentangan dengan alam materi. Gaib itu adalah non materi. Sehingga bisa menjangkau alam gaib adalah mereka yang
bisa melepaskan jiwanya dari jeratan alam dan dunia materi. Selama jiwa kita masih terpenjara oleh dunia materi, ya kita tidak akan bisa sampai kepada alam gaib. Karena materi adalah bukan gaib. Yang gaib itu yang tidak bisa dilihat, dirasakan, dan sebagainya. Jadi gaib itu artinya apa? Yang tidak mengandung materi, ruang, dan waktu. Jadi ini 3 ciri-ciri alam syahada namanya. Yaitu punya materi, menempati ruang, dan juga terikat dengan waktu. Selama berada dalam 3 unsur ini, berarti dia bukan alam gaib. Karena selama berada dalam 3 unsur ini, berarti bisa dijangkau oleh panca indera. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan alam syahada. Alam yang bisa dijangkau atau disaksikan oleh panca indera, lawannya adalah alam gaib. Allah mengatakan alimul ghaibi wasyahada. Allah itu adalah alimul ghaibi wasyahada. Dia tahu yang gaib dan yang syahadat. Nah, pertanyaannya di sini adalah am indahumul ghaib. Atau apakah mereka juga bisa sampai kepada al-ghaib? Fahum yaktubun. Lalu kemudian mereka menuliskannya, maksudnya kalau mereka memang mencapai alam gaib, ya harusnya mereka menuliskannya juga. Jangan hanya menyembunyikannya untuk dirinya sendiri saja. Fahum yaktubun. Harusnya mereka juga menuliskannya sehingga bisa kita baca hasilnya. Karena tanda orang mencapai alam gaib tentu berbicara tentang hal-hal yang gaib. Dan setiap yang bersifat gaib itu pasti bersifat rasional. Karena instrumen, alat, perabotan yang Allah berikan kepada manusia untuk mencapai alam gaib adalah satu, cuma akal. Ya. Jadi yang bisa mencapai ini adalah akal kita. Ya. Akal. Ya. Jadi yang bisa menjangkau alam gaib adalah akal kita. Jadi kalau tidak dengan akal, ya tidak bisa kita menjangkau alam gaib. Kita sudah terangkan bahwa akal ini punya 2 sisi. Sisi pertama yang menghadap ke alam syahadah, sisi yang lainnya menghadap kepada alam gaib. Itulah sebabnya ketika menghadap ke alam syahadah, dia bisa melakukan analisis dan menyimpulkan bahwa itu adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa? Karena dia juga terhubung dengan alam gaib. Jadi akal itu punya 2 sisi, sisi yang menghadap ke alam syahadah dan sisi yang menghadap kepada alam gaib. Nah, dengan demikian apapun yang dibicarakan tentang alam gaib pasti rasional. Maka kalau ada orang mengaku sampai kepada alam gaib tapi tidak rasional, tidak masuk akal, isinya adalah klinik-klinik, isinya adalah mistik-mistik yang tidak masuk akal, itu menunjukkan bukan alam gaib. Itu hanya halusinasi, baik halusinasi itu tidak sengaja dia ungkapkan atau sengaja dia ceritakan biar mendapatkan pengakuan dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka Allah mengatakan fahum yaktubun. Kalau mereka memang mencapai alam gaib, hendaknya mereka menuliskannya agar semua orang bisa membacanya. Ingat, Al-Quran ini tertulis sehingga seluruh manusia di dunia bisa membacanya. Bapak Ibu sekalian, dunia sekarang adalah dunia yang paling kritis, terutama dunia modern, dunia Eropa, dunia Amerika, dunia pendidikan, itu adalah ditandai dengan critical thinking, cara berpikir yang sangat kritis. Tapi sampai sekarang, tak satu pun dari mereka yang bisa menunjukkan di mana keganjilan rasional daripada Al-Quran. Di mana kelucuan-kelucuan rasional daripada Al-Quran. Mereka tidak bisa menemukannya. Seandainya mereka menemukannya, pasti mereka membuli habis-habisan. Karena mereka tidak bisa menemukan kekurangan, cacat di dalam kitab suci Al-Quran, maka yang mereka bully adalah gambar-gambar Nabi Muhammad kita saja. Hanya gambar-gambarnya saya, bikin gambarnya macam-macam. Kenapa? Karena tidak bisa mereka menemukan hal yang ganjil, hal yang irasional, hal yang lucu secara akademis di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya Allah bertanya, kalau memang mereka berhubungan dengan alam gaib, harusnya bisa mereka tulis dan orang bisa baca semuanya. Sehingga terbuka untuk dipelajari, dianalisis, dan diverifikasi ataupun difalsifikasi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kata Allah dalam Al-Quran bahwa setiap yang bertentangan dengan rasionalitas, setiap yang bertentangan dengan kebenaran, setiap yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah, itu pasti scam. Itu pasti penipuan. Pasti penipuan. Kenapa? Karena bertentangan dengan kebenaran pasti penipuan. Bertentangan dengan kebenaran pasti tidak objektif. Ya, pasti adalah penipuan. Yang namanya penipuan itu adalah tidak sesuainya subjek dan objek. Jadi kalau kita berkata ini adalah bisnis yang benar,
kemudian kita masukkan uang kita di sana, ternyata uang kita hilang entah kemana, itu namanya scam. Itu artinya tidak sesuai dengan subjek dan objeknya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, setiap orang atau komunitas manusia yang berbicara tentang sesuatu yang bertentangan dengan alam gaib, alam rasional, pasti itu adalah scam, pasti itu adalah penipuan. Allah mengatakan, am yuriduna kaida, ataukah mereka ingin melakukan tipu daya. Jadi, yang menentang Nabi tadi, pada manusia, supaya manusia mengikuti mereka, mengikuti muslihat-muslihat mereka, mengikuti tata cara hidup mereka yang keliru, yang tidak tepat, tidak benar itu. Maka Allah mengatakan, falladzina kafaru, maka sesungguhnya, ingat jelas kata-kata kafaru di sini bukan kata benda, bukan isim ya, ini kata kerja. Jadi adapun orang-orang yang menutup dirinya terhadap kebenaran, ini kafaru, ingat kata kerja ini adalah verb. Ini bukan, ini kafir di sini bukan kata benda, tetapi verb ya, verb, fi'il. Nih kafaru ya, kalau kafir kafirun misalnya. Falladzina kafirun, nah itu cocok ya. Tapi ini adalah falladzina kafaru, maka orang-orang yang menutup hatinya, jiwanya dari kebenaran, daripada alam gaib, maka hum, mereka itulah al-makidun, yang akan tertipu. Mereka lah yang terkena tipu dayanya sendiri. Jadi mereka menginginkan tipu daya, tetapi nanti tipu daya mereka itu hanya kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga mereka yuriduna kaida, mereka menginginkan tipu daya, tetapi tipu daya mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri yang melakukan tipu daya tadi itu. Kafaruhum al-makidun. Itulah sebabnya ada doa yang sangat bagus tuh. Ya, man aradani bisu'in faridu wa man kadani, man kada di sini. Wa man kadani faakidu. Ya Allah, siapa saja yang ingin membangun tipu daya kepadaku, maka kembalikanlah tipu daya itu kepadanya. Karena berdasarkan ayat ini, siapa saja yang buat tipu daya terhadap orang lain, hakikatnya tipu daya itu kembali kepada dirinya sendiri. Faakidu kaida, maka mereka membuat tipu daya untuk dirinya sendiri. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, negara-negara Eropa sekarang, atau negara NATO lah, yang menyangsi Rusia karena perang Ukraina. Apa yang terjadi kemudian? Terjadi krisis energi dan terjadi krisis pangan. Mereka juga yang menderita. Ya, berita saya baca tadi atau tadi malam bahwa tertangkap iring-iringan mobil Amerika keluar dari Syria membawa gandum. Dan situ judulnya, sangat mungkin mereka mencuri gandum dari Syria. Coba. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan gandum mereka. Karena Rusia dan Ukraina adalah dua negara termasuk penghasil gandum besar di dunia. Begitu juga dua atau 3 minggu yang lalu kita lihat bagaimana Amerika memerintahkan Yunani menangkap kapal tankernya Iran. Dan kemudian kapal tanker itu diserahkan kepada Amerika untuk diambil minyak. Itu apa? Mengatasi krisis energinya. Untungnya atau sayangnya yang mereka perlakukan seperti itu adalah Iran. Iran balik melakukan pembalasan, menahan 2 tankernya juga Yunani. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi artinya apa? Semua tipu daya mereka kembali kepada dirinya sendiri. Am yuriduna kaida. Kalau mereka menginginkan kaidah tipu daya, maka bagi orang-orang seperti itu humul makidun. Maka tipu daya mereka akan kembali kepada dirinya sendiri. Mereka sendiri yang akan terperdaya. Jemaah sekalian berbahagia, biasanya orang-orang yang sudah suka membuat tipu daya seperti itu, sekaligus biasanya juga sudah mempercaya selain daripada Allah. Ya, jadi kalau dia percaya misalnya ada jin yang datang melalui asap ini kan biasanya tuh jika datang membakar ini, kemudian nanti dari tempat ini keluar jin misalnya. Kemudian jin itu bisa diajak berkomunikasi. Nah, perhatikan Mas, itu bukan alam gaib, itu justru alam irasional. Ya, alam irasional. Yang seperti ini justru digunakan untuk melakukan tipu-tipu terhadap manusia. Digunakan untuk memperdaya umat manusia, memperdaya kelemahan umat manusia karena manusia banyak tidak bisa berpikir rasional,
akhirnya kemudian dijebloskan ke dalam korban-korban berikutnya melalui cara-cara seperti ini. Betapa banyak orang tertipu dengan cara-cara seperti ini. Ya. Maka jemaah sekalian berbahagia, ini adalah peninggalan masa lalu yang tidak rasional. Ini peninggalan masa mitis namanya, ketika peradaban sebagian manusia masih berada dalam tahap mitos. Lahirlah cerita-cerita seperti ini jemaah sekalian berbahagia. Dikeluarkan asap, maka keluar nanti jin dari dalam sini dan seterusnya. Jin itu kemudian bisa diajak berbicara oleh ahlinya, oleh suhunya, oleh dukunnya dan seterusnya. Sehingga kemudian jin itu bisa ditanya apa yang mereka inginkan berkenaan dengan pasien atau orang tersebut. Akhirnya terjadilah jemaah sekalian berbahagia penyalahgunaan dan seterusnya. Allah mengatakan amlahum ilahun ghairullah, atau apakah mereka punya ilah lain selain daripada Allah? Amlahum, ataukah mereka mempunyai ilah ghairullah selain daripada Allah? Kalau mereka punya Tuhan selain Allah, percaya seperti tadi. Karena kalau yang seperti tadi tidak ada di dalam kitab Allah. Ulangi Bapak sekalian, dia seperti tadi bakar-bakar semacam dupa, lalu kemudian dinyalakan asapnya, nanti jinnya datang, bisa diajak berkomunikasi untuk mengetahui siapa yang membunuh orang ini, siapa yang mencuri barang orang dan sebagainya, bagaimana caranya orang yang bisa kaya raya dan seterusnya. Kalau memang ada seperti itu, jemaah sekalian berbahagia, harusnya ada di dalam kitab suci Al-Quran. Tapi kita tidak pernah menemukan cara-cara seperti itu, petunjuk-petunjuk seperti itu dalam Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran adalah surat tentang jin, tapi di dalam surat jin itu juga lah dengan jelas dikatakan bahwa jin itu juga belajar daripada Al-Quran. Bahkan dia takjub kepada kitab suci Al-Quran. Jadilah sebabnya Allah berfirman kepada mereka, amlahum ilahun ghairullah, atau jangan-jangan mereka punya ilah lain selain daripada Allah. Ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas dua pertanyaan penting Tuhan. Apa mungkin alam semesta ini terjadi dari ketiadaan? Yang kedua, apa mungkin alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri? Dua pertanyaan penting. Apa mungkin alam semesta ini terjadi dari ketiadaan? Min ghairi syai'in, dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian dia tiba-tiba muncul begitu saja, ujuk-ujuk. Atau apa mungkin alam semesta menciptakan dirinya sendiri? Bahkan ada yang ketiga lagi. Atau apa mungkin alam semesta diciptakan oleh manusia? Tiga-tiga proposisi ini tidak ada yang benar. Maka Allah sekarang bertanya, am lahum ilahun ghairullah. Apakah bagi mereka itu, mereka punya ilah lain selain daripada Allah? Kalau toh mereka mengatakan ada, maka itu pasti keliru. Maka ayat berikutnya, subhanallah. Ingat ya sekalian, kalau menggunakan kata subhanallah, itu di depannya berarti ada kesalahan fatal. Ketika mereka mengatakan bahwa Tuhan punya anak, maka di belakangnya subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kalau di sini subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi apa artinya maha suci Allah? Allah berlepas diri. Allah tidak mungkin ada sekutu-sekutu seperti itu. Jadi kalau mereka mengalamatkan, mengatributkan, mempredikatkan sesuatu yang disembah selain daripada Allah kepada Allah, maka itu pasti tidak benar. Allah tidak mungkin seperti itu, dan Allah berlepas diri dari cara-cara seperti itu. Baik orang yang perlakukan Allah dengan syirik, ataupun benda yang disyirikkannya. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah terbebas dari hal-hal seperti itu. Kemudian juga sekalian berbahagia, umat-umat terdahulu telah dihukum oleh Allah SWT karena penentangannya kepada nabi-nabi mereka. Maka kemudian terhadap misalnya kaum-kaum seperti kaum Ad, kaum Samud, Allah kirim kepada mereka awan, lalu kemudian mereka berpikir ini pasti akan datang hujan yang menjadi pertolongan bagi mereka. Setelah mereka mengalami paceklik, mereka melihat awan datang, ternyata awan itu nantinya justru menjadi sebab mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in yarau kisfan, dan apabila mereka melihat kisafan, apabila mereka melihat gumpalan-gumpalan awan minas sama di langit, jatuh. Gumpalan-gumpalan awan itu mengeluarkan air, bisa juga seperti itu.
Wa in yarau kisfan minas sama'i saqita. Apabila mereka melihat pecahan, gumpalan-gumpalan awan dari langit yang jatuh, maka kemudian mereka berkata yaqulu. Mereka berkata sahabun markum. Sahabun markum. Maksudnya ini adalah awan yang akan membawa hujan lebat. Ini adalah awan yang membawa kehidupan. Ingat Pak Bu sekalian, di Timur Tengah sana yang namanya hujan itu langka kejadiannya. Dalam 1 tahun bisa tidak ada hujannya. Maka salah satu hal yang sangat menggembirakan bagi mereka adalah apabila menyaksikan awan yang bertumpuk-tumpuk. Awan yang bergumpal-gumpal. Awan yang seperti yang kita lihat dalam gambar tadi. Karena kalau awan seperti itu datang, berarti ada kabar gembira bahwa hujan akan datang. Mereka sudah lama menanti datangnya hujan. Bahkan tradisi mereka biasanya kalau hujan datang, mereka tidak lari. Beda dengan kita di Asia Tenggara. Kalau di Asia Tenggara ini karena daerahnya adalah daerah hujan, kalau ada hujan kita lari, berteduh, mencari tempat berteduh bernaung. Tapi kalau mereka tidak lari. Kenapa? Karena mereka sangat gembira, mereka sangat senang apabila hujan datang. Maka ketika gumpalan-gumpalan itu datang, lalu kemudian mereka mendekat-mendekat kepadanya, mereka berpikir itu pasti awan yang akan membawa hujan. Maka mereka yaqulu berkata, kata-kata sahabun markum menunjukkan kegembiraan mereka. Sahabun markum, ini pasti akan datang hujan yang lebat. Nah, kita lihat seperti ini Bapak Ibu Jemaah sekalian. Datanglah gumpalan-gumpalan awan. Dari awan itu keluarlah kemudian apa? Petir. Ternyata petir itu justru membinasakan mereka. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian terbahagia, Allah SWT untuk membinasakan satu kaum gampang sekali. Gampang sekali. Kita tahu ada beberapa kaum yang dibinasakan dengan angin kencang, dengan petir, ada yang dilempar, dijatuhi dengan batu-batu yang membara seperti kaum Lut dan seterusnya. Ada yang didatangkan dengan air bah yang banyak seperti misalnya kaumnya Nabi Nuh, banyak. Jadi Allah bisa menggunakan alam semesta ini karena alam ini adalah makhluknya untuk membinasakan kaum yang durhaka kepada Allah. Bagaimana membuktikan durhaka kepada Allah? Yaitu dengan durhaka kepada utusannya, kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka durhaka kepada utusan Allah SWT dan utusan demi utusan dikirim kepada mereka, tapi mereka tetap tidak memperdulikannya, mereka tidak pernah menyambutnya dengan positif, maka kemudian Allah menganggap bahwa ini adalah saatnya untuk dibinasakan. Manusia seperti ini tidak pantas menghuni bumi Allah SWT yang diciptakan untuk manusia yang dimuliakannya. Dengan kata-kata laqad karramna bani Adama, kami memuliakan anak cucu Adam. Karena dimuliakan anak cucu Adam, maka seluruh kebutuhannya diberikan di muka bumi ini. Tetapi ketika apa yang ada di muka bumi ini mereka salah gunakan, yaitu hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya saja, dan tidak untuk kembali kepada Allah, bunuh nabinya, maka kemudian Allah pandang ini saatnya orang untuk dibinasakan. Fadarhu, maka Allah mengatakan biarkanlah mereka. Jadi dari penganjur agama ini juga disuruh sabar, ya. Kata-katanya fadarhu, biarkanlah. Jadi biarkanlah mereka sendiri berurusan dengan Allah. Nabi dan Rasul cukup menyampaikan saja, mengajarkan saja ajaran Tuhan kepada mereka. Mereka menentang, mereka mengejar-ngejar Nabi, ya mereka silakan. Allah mengatakan fadarhum, biarkanlah mereka melakukan itu. Hatta sampai yulaqu yaumahum, sampai mereka menjumpai hari saat kebinasaan mereka ini, yaumahum. Jadi fazarum, biarkanlah mereka hatta sampai yulaqu, mereka menjumpai yaumahum, harinya mereka. Apa harinya mereka? Itu hari ketika mereka dibinasakan, atau paling tidak mereka menemui kematian. Pada saat mereka menemui kematian, semua yang mereka banggakan menjadi tidak ada, menjadi terlepas daripadanya. Rumahnya, uangnya, propertinya, semua harta bendanya tidak ada yang berguna lagi. Pernah kita bahas ayat yang mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaatlah harta benda dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan biqalbin salim, dengan kalbu yang salim, dengan hati yang damai. Jadi kecuali kalau datang kepada Allah dengan kalbu yang damai. Alladzi fihi yus'aqun fadharhum hatta yulaqu yaumahum.
maka biarkanlah mereka sampai mereka menjumpai hari mereka. Hari di mana Allah memandang saatnya untuk dibinasakan, yaitu alladzi fihi yus'aqun, yaitu pada saat itu, pada hari itu, ini fihi, ini ke sini. Pada hari itu yus'aqun. Nah, pada saat itu saatnya mereka untuk dibinasakan. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia. Di mata Allah tidak ada negara besar. Di mata Allah tidak ada negara superpower. Di mata Allah tidak ada seperti itu. Yang ada adalah negara arogan. Yang ada adalah negara yang istikbar. Yang ada adalah negara yang melakukan kezaliman. Tidak ada negara superpower. Kenapa? Karena superpower adalah Allah itu sendiri. Sehingga siapa saja yang mengaku superpower di hadapan Allah, tetapi kesuperpowerannya disalahgunakan untuk melakukan kezaliman, maka Allah mengatakan, biarkanlah mereka. Hatta yulaku yaumahum alladzi fihi yus'aqun. Biarkanlah mereka sampai mereka menjumpai harinya. Hari apa? Yaitu hari ketika mereka pada saat itu yus'aqun, mereka dibinasakan. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Ya, kita bersyukur kita hidup sekarang ini karena kita bisa menyaksikan dengan mudah kejadian-kejadian di seluruh dunia. Dulu 100, 200, apalagi 1000 tahun yang lalu, kejadian jangankan di Eropa Timur sana, di Rusia dengan Ukraina misalnya, bahkan di samping kampung kita tidak tahu apa yang terjadi kalau tidak ada orang yang datang dari sana, dan orang yang datang dari sana kalau cukup jauh bisa berjam-jam atau bisa berhari-hari. Tetapi sekarang ini semua kejadian di muka bumi ini bisa kita ketahui dalam keadaan real time, dalam keadaan waktu yang sekarang kejadiannya. Tidak perlu menunggu. Semua bisa kita ketahui. Karena di mana-mana ada tukang syuting misalnya, ada pembuat YouTube misalnya, ada pembuat video, dan bisa kita langsung tonton, ketahui, lihat, saksikan pada saat itu juga. Nah, jemaah sekalian kita menyaksikannya sekarang. Bahkan sekarang dengan terbukanya informasi seperti sekarang, tidak ada lagi yang bisa mengelabui orang terlalu lama. Kalau ada orang yang terkelabui, itu benar-benar orang itu adalah orang yang mandek cara berpikirnya, orang yang disebut dengan fossilize, orang yang sudah memfosil, sudah membatu cara berpikirnya. Kalau sampai sekarang masih ada orang yang suka percaya hoax, dengan hoax itu masih percaya tentang hal-hal yang tidak masuk akal, maka kemudian itu menunjukkan memang seperti seperti air yang membeku. Karena suasana sekarang tidak memungkinkan orang seperti itu. Jadi kalau ada yang percaya fitnah-fitnah tentang satu kelompok, tentang satu kaum, tidak mau lakukan verifikasi, itu menunjukkan adalah bagian daripada masa lalu. Orang itu adalah telah menjadi bagian dari masa lalu dan bukan bagian dari masa kini. Jadi alladzi fihi yus'aqun, pada saat itu, pada hari itu mereka akan dibinasakan, dihancurkan. Ini adalah contoh bagaimana umat-umat sebelumnya peradabannya seperti ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini peninggalan ini pasti kota besar pada saat itu. Ini rumah bersambung-sambung. Kita lihat mereka sudah membuat rumah dari tanah, pasti itu paling canggih pada saat itu. Ini adalah bahan bangunan paling bagus pada saat itu. Yaitu mereka sudah bisa bikin rumah-rumah dari batu-batu bata, walaupun kelihatannya mereka belum menemukan semen untuk untuk dihaluskan, di plester seperti sekarang. Tapi kita lihat untuk pada saat ini pasti kota. Ketika sebagian wilayah di dunia pada saat itu masih tinggal berjauh-jauhan, dengan menggunakan masih ada yang tinggal di pohon-pohon, di bawah-bawah pohon. Masih ada yang buat rumah-rumah dari dari ranting-ranting pohon. Tapi kita lihat mereka pada saat itu sekitar 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu mereka sudah buat seperti ini. Ini artinya bahwa peradaban pada saat itu sudah sangat maju. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mereka ini adalah orang-orang yang dibinasakan. Ini adalah di samping kirinya adalah contohnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang kemudian melawan Nabi dan Rasulnya. Ketika Nabinya datang kepada kota ini, memperingatkan mereka agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi alih-alih mereka mendengar Nabinya, mereka justru melempar Nabinya, bahkan ada yang membunuh Nabinya. Maka kemudian Allah binasakan mereka. Yauma la yughni anhum kaiduhum. Tuhan tadi mengatakan, maka biarkanlah mereka menjumpai harinya. Hari ketika mereka dibinasakan. Hari ketika la yughni anhum kaiduhum. Pada hari itu la yughni, tidak akan berguna, tidak akan mencukupi dari mereka kaiduhum,
tipu daya mereka. Artinya tipu daya mereka itu tidak bermanfaat bagi diri mereka. Kenapa tadi? Karena tipu daya mereka kembali memakan dirinya sendiri. Ya. Allahumma wa man aradani bisu'in fa'aridahu wa man kadani fa'akidahu. Jadi tipu daya mereka kembali memakan diri mereka sendiri. Pada saat itu terjadi yauma la yughni anhum kaiduhum. Pada saat hari itu datang, maka tidak berguna lagi, tidak mencukupi lagi dari mereka kaiduhum, yaitu tipu daya mereka. Syai' sesedikit apapun juga. Syai' sesedikit apapun juga. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan mungkin bisa ditolong. Walahum yunsarun, maka mereka itu tidak bisa ditolong. Walahum yunsarun. Jadi artinya apa? Tidak ada yang bisa menolong mereka. Walaupun semua orang datang ingin menolongnya, kalau Allah membiarkannya, tidak ada yang bisa menolongnya. Sebagaimana kalau Allah memberikan hidayah karena memenuhi syarat untuk hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi siapa yang dibiarkan kesesatannya, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Siapa yang Allah berikan pertolongan, tidak ada yang bisa mencelakakannya. Dan siapa yang Allah akan binasakan, tidak ada yang bisa menolongnya. Walahum yunsarun. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Jadi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, inilah akhir daripada orang komunitas-komunitas seperti itu. Ayat ini kita baca sekarang untuk kita tidak berputus asa dengan kondisi sekarang. Tapi pada saat yang sama kita juga tidak ikut pada permainan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu, jangan sampai kita ikut pada permainan mereka. Karena kalau ikut pada permainan mereka berarti kita ikut mendukung kezaliman, mendukung arogansi, mendukung imperialisme, mendukung berbagai macam tindakan-tindakan yang dialamatkan kepada kejahatan terhadap kemanusiaan, walaupun dipoles dengan bahasa-bahasa human right, hak asasi manusia. Kejahatan walaupun dipoles dengan bahasa hak asasi manusia. Imperialisme walaupun dipoles dengan bahasa demokrasi, tetap saja imperialisme, tetap saja adalah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh sebab itu Al-Quran mengatakan janganlah ikut pada permainan mereka. Ya. Tetaplah istiqamah dengan kita. Allah menggembirakan kita dengan kata-kata wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tazanu. Kamu jangan merasa rendah, jangan merasa inferior, dan jangan bersedih atas kemajuan mereka secara dunia. Apa sebabnya? Antumul a'launa. Kalianlah yang paling tinggi in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi itu Allah berikan kepada kita supaya kita jangan masuk dalam permainan mereka. Karena kalau kita masuk dalam permainan mereka, maka kita menjadi bagian dari mereka. Kalau usia kita panjang bisa juga dibinasakan nanti seperti dibinasakannya mereka, atau kalau enggak di akhirat kita bisa masuk dalam neraka bersama dengan mereka semuanya. Kita akan menghabisi hidup kita nanti di akhirat dengan penderitaan yang abadi. Maka Allah mengatakan jangan sampai seperti mereka. Kenapa? La hum yunsarun. Mereka tidak akan pernah bisa ditolong. Jadi itu di dunia. Di akhirat nanti juga ada. Karena masih ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Ketika masih ada kehidupan setelah kehidupan dunia, kan berarti masih ada penderitaan setelah kehidupan dunia. Ya, ini adalah gambaran saja. Gambaran api kan menunjukkan panas. Tidak ada orang yang mau masuk ke dalam api. Bahkan kalau jangankan api, ketika terjadi misalnya gelombang panas di beberapa negara, kan sering ada tuh gelombang panas di beberapa negara yang 4 musim biasanya. Ketika terjadi gelombang panas, apa yang terjadi? Mereka justru lari ke air, mencari air. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi oleh sebab itulah maka api digambarkan sebagai penderitaan. Wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalika. Dan sesungguhnya lilladzina, bagi orang-orang lilladzina zalamu yang melakukan kezaliman. Ini zalamu ini adalah kata kerja juga, ini fi'il juga. Zalamu artinya melakukan kezaliman. Jadi sesungguhnya bagi orang-orang yang zalamu, kerjanya melakukan kezaliman, adzaban duna dzalika. Mereka akan disiapkan azab selain dari yang tadi di depan. Apa tadi di depan? Dibinasakan di dunia, dihancurkan peradaban mereka, dihancurkan sendi-sendi pertahanan kehidupan kemodernan mereka, kemajuan mereka. Tapi di akhirat masih ada yang lebih dari itu.
lilladzina zalamu adzaban duna dzalik, selain daripada yang demikian itu. Apa itu? Yaitu akhirat dan nerakanya. Cuma kata Allah, walakinna, akan tetapi, walakinna aksarahum, kebanyakan mereka, aksarahum la ya'lamun. Kenapa mereka la ya'lamun? Karena mereka hanya ikut kepada pembesar-pembesar mereka saja. Mereka terpukau dengan dengan iklan-iklan yang wah di antara mereka. Mereka terpukau dengan dengan tontonan-tontonan yang dibuat sedemikian rupa, dibesar-besarkan sedemikian rupa, sehingga orang kemudian mengatakan wah, padahal sebetulnya itu adalah tidak seperti itu faktanya. Itulah sebabnya Allah katakan kebanyakan mereka layak lamun tidak mengetahui. Jadi Bapak sekalian, ini kata-kata yang harus kita camkan sebagai orang Islam. Karena kebanyakan mereka layak lamun, maka kita tidak boleh membenci mereka secara keseluruhan. Maka Al-Quran hanya mengingatkan kepada para pemimpin-pemimpin atau pembesar mereka yang menyalahgunakan ketidaktahuan umat tadi. Ingat, banyak di antara mereka menyalahgunakan ketidaktahuan umat. Artinya umat telah dirampas mekanisme berpikir rasionalnya, mekanisme berpikir benarnya, lalu kemudian disuguhi hal-hal yang kelihatannya wah, yang kelihatannya luar biasa. Padahal itu semuanya adalah sesuatu yang dibuat-buat. Ya. Coba misalnya kalau kita menonton film-film, mohon maaf, seperti misalnya film Hollywood, itu kan luar biasa, tuh, menggelegar-gelegar, suaranya membahana kemana-mana. Tapi itu kan semuanya dibuat-buat, tidak seperti itu faktanya. Ya. Tapi manusia kemudian terpukau dengan itu semuanya, menganggap itu sesuatu wah luar biasa. Padahal cerita itu adalah mewakili realitas sosialnya yang disebut dengan bubble society, masyarakat yang bubble, masyarakat yang menggelembung. Kebanyakan di sana adalah aksarhum la ya'lamun. Karena kebanyakan mereka tidak mengetahui, maka kita tidak boleh membenci komunitas ras mereka, bangsa mereka, negara mereka. Yang kita benci adalah pelaku kejahatan yang tadi zalamu tadi, yang melakukan kezaliman. Yang harus kita tolak adalah alladzina zalamu ini, alladzina zalamu, orang yang zalim. Tetapi yang tidak mengetahui adalah kewajiban kita memberitahukan. Karena aksarhum la ya'lamun, maka resep solusi agama adalah apa? Iqra ini. Karena kebanyakan mereka adalah tidak mengetahui la ya'lamun. Ini kebanyakan mereka la ya'lamun, maka solusi yang ditawarkan agama adalah Iqra, ya. Solusi yang ditawarkan agama adalah Iqra, bacalah, belajarlah. Siapa yang mengajari mereka? Ya, umat Islam. Jadi ulama-ulama, agamawan-agamawan, para asatis, para aktivis umat Islam, atau siapa saja yang melihat Islam ini diterima oleh seluruh manusia, harus mengajari mereka dengan apa? Dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kelemah lembutan, dengan pendekatan edukasi dan cara-cara yang elegan, dengan pendekatan edukasi pendidikan, sehingga kemudian mereka bisa menerimanya. Itulah sebabnya karena la ya'lamun, ayat pertama dalam Al-Quran adalah Iqra. Kenapa? Karena penyebabnya adalah aksarun la ya'lamun. Maka harusnya setiap ulama, setiap agamawan harus mengambil posisi sebagai mengajari umat. Tidak hanya berpangku tangan, tetapi harus turun ke lapangan, menjalankan tugas-tugas kenabian, yaitu mengajari mereka dengan tanpa pamrih, seperti tadi ayat 40 yang kita bahas. Antas aluhum ajrat tadi, atau kau minta kepada mereka upah, tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena ini Iqra, bacalah. Kita harus mengajarkan kepada umat apa yang mereka tidak ketahui. Karena kalau mereka tahu, maka mereka akan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan pengetahuan tersebut. Mereka akan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat atau kependidikan tersebut. Nah, jemaah sekalian terbagi, itu sebabnya ya sabar. Inilah para nabi, para rasul, terutama umat Islam juga harus sabar. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Islam itu tidak ada istilah mari kita bikin satu perumahan kelompok semua orang Islam di dalamnya. Tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Kenapa? Karena umat Islam itu harus ada di mana-mana. Sebagai apa? Sebagai uswatun hasanah, teladan bagi masyarakatnya. Karena kalau mereka ada di seluruh masyarakat, ada di tengah-tengah umat mayoritas Hindu, ada di tengah-tengah umat mayoritas Kristiani, ada di tengah-tengah umat mayoritas Sinto misalnya,
ada di tengah-tengah masyarakat ateis misalnya, mereka bertugas di sana untuk apa? Menunjukkan keindahan daripada Islam dengan keindahan akhlaknya, keindahan cara berpikirnya, keindahan aktivitasnya, keindahan macam-macam. Sehingga kemudian ketika mereka hadir di sana, orang akan melihat, oh, ternyata kalau orang Islam itu bersih, tertata hidupnya, hatinya lapang, tidak gampang stres, depresi, dan tertekan. Kenapa? Karena selalu ada tempat bergantungnya. Nah, begitulah. Kalau kita semuanya hanya berkumpul, bikin namanya kelompok, tinggal satu daerah tertentu yang semuanya Islam ya, terus siapa yang perkenalkan Islam kepada orang lain? Maka jemaah sekalian, saya kata memperkenalkan Islam di sini bukan memaksakan Islam kita, tapi kita perlihatkan bahwa inilah Islam yang kalau dianut hati menjadi tenang, dada terbuka, toleransi kepada siapapun juga, tidak membenci kepada agama manapun, tidak membenci kepada ras manapun, tidak membenci kepada negara manapun, tidak membenci kepada apapun juga. Satu-satunya yang ditolak oleh Islam adalah orang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu orang yang melakukan kezaliman. Karena semua manusia pasti menolak yang namanya kezaliman. Selama manusia itu masih merasa manusia, pasti menolak kezaliman. Paling tidak mereka menolak kezaliman terhadap dirinya sendiri. Tidak ada orang yang tidak senang, tidak ada orang yang senang kepada kezaliman, paling tidak kepada dirinya. Cobalah kita berlaku zalim kepada orang yang paling zalim, pasti dia tidak mau. Kenapa? Karena hakikatnya manusia menolak kezaliman itu. Nah, ketika Islam ini, agama ini kita harus perlihatkan kepada seluruh manusia, dan tentu ada hambatan-hambatannya, ada kendala-kendalanya, maka kemudian kita harus sabar. Kendala-kendalanya itu bisa banyak, bisa kultural, bisa kesalahpahaman, bisa politik, bisa macam-macam. Nah, kita harus sabar ya. Jadi kata kuncinya adalah sabar. Wasbir. Langsung ayat pertamanya, wasbir maka bersabarlah. Wasbir, bersabarlah. Langsung perintahnya wasbir dan bersabarlah. Siapa di sini objeknya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sekarang secara fisik sudah tidak lalu siapa? Siapa saja yang menjadi pengikut Nabi? Karena wasbir. Karena Nabi telah disuruh mendeklarasikan di surat Yusuf bahwa memperlihatkan keindahan Islam kepada seluruh manusia itu adalah tugas seluruh yang menjadi pengikutku. Wasbir, bersabarlah. Ya. Kita lihat dulu, kita ulangi dulu ayatnya. Ya. Kita lihat dulu lagi surat surat 12. Surat 12. Kita ulangi kembali ayat-ayat seperti ini. Surat Yusuf, surat 12, ayat 108. 108. Allah berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, hadihi inilah, sabili jalanku. Jadi jalannya Nabi ini. Apa itu jalannya Nabi? Ada'u ila Allah. Menyeru manusia kepada Allah. Kata menyeru di sini tidak harus berdakwah seperti Ustadz, tetapi menjadikan diri kita sebagai hujah. Menjadikan perbuatan kita, menjadikan relasi kita kepada orang lain yang terbuka sebagai hujjah. Menjadikan betapa tingginya toleransinya umat Islam kepada yang lain, apapun agamanya, kita tunjukkan, maka itu adalah merupakan ajakan, seruan ilallah kepada Allah. Jadi, hadis sabil inilah jalanku. Apa? Ada'u, menyeru, memanggil manusia kepada Allah. Ala basiratin, dengan cara yang bisa diterima oleh batin, kata hati. Basira ini adalah mata hati. Bisa diterima oleh jiwa manusia. Bisa diterima oleh renungan-renungan orang yang paling suka merenung. Yang suka tafakur pasti bisa menerimanya. Ala basiratin, atas basirah. Siapakah punya tugas? Ayat ini mengatakan tugas itu adalah ana, tugas aku, kata Nabi dalam ayat ini. Wa manittabani, wa dan man, siapa saja ittaba'ani, mengikuti aku. Jadi ini adalah tugas siapa? Tugas anak, kata Nabi. Siapa lagi? Wa manittaba'ani, dan siapa saja mengikuti aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, bergaullah dimanapun juga. Hadirlah di masyarakat manapun juga. Tunjukkanlah keindahan Islam di sana, Bapak Ibu jemaah sekalian sebagai. Tunjukkanlah betapa Islam itu indahnya akhlaknya. Tunjukkanlah betapa Islam itu tingginya kepemaafannya. Memaafkan orang lain kalau orang lain bersalah kepadanya. Tunjukkanlah betapa Islam itu adalah ajaran yang sangat penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan.
dimanapun kita berada, di masyarakat manapun kita hidup. Ya. Ala basiratin ana wa manittabani wa subhanallahi. Dan semua pekerjaan ini adalah pekerjaan yang ditugaskan Allah dalam rangka mensucikan Allah. Wa subhanallah, karena Allah itu maha suci. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang musyrik. Ini kata Nabi, wa ma ana minal musyrikin. Artinya apa? Di dalam jiwanya tidak ada yang membuatnya kagum selain daripada Allah. Jadi kita tidak mungkin merasa inferior, merasa rendah ketika datang kepada suatu masyarakat yang dunianya wah. Kenapa? Karena orang Islam tidak terpukul dengan hal seperti itu. Dia tidak perlu merasa minder kalau berjumpa dengan orang-orang tinggi pangkat dan jabatannya. Kenapa? Karena orang Islam itu menganggap Allahu Akbar dibaca setiap kali sholat. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Semua manusia, apapun pangkat dan jabatannya, betapapun tingginya, tetap punya peluang masuk ke dalam neraka kalau mereka tidak membawa jiwanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agama datang menyuruh Nabi dan pengikutnya untuk membukakan pintu-pintu hati mereka dengan cara basirah tadi. Mengetuk pintu hati mereka, mengetuk kesadaran rohani mereka. Karena tidak ada manusia yang tidak ingin selamat dalam kehidupan ini. Maka Islam datang bukan untuk berbenturan dengan masyarakat manapun. Islam datang bukan untuk mengutuk satu ras tertentu. Islam tidak mengutuk ras, warna kulit, dan bahasa tertentu. Apa sebabnya? Semuanya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Bahasa apapun yang kita gunakan di muka bumi ini, itu adalah bukti kemanusiaan kita. Dan itu artinya apa? Termasuk ayat-ayat Allah SWT. Kita mendahulukan bahasa Arab hanya karena bahasa Arab ini digunakan Allah untuk berbicara kepada kita. Kita kembali ke sini. Jadi wasbir dan bersabarlah lihukmi rabbika, terhadap ketetapan Tuhan. Jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita berbuat semaksimal mungkin, Tuhan yang menentukan nantinya. Allah yang punya hukum, Allah punya hikmah. Hukum dan hikmah satu asal kata. Jadi kita hanya berbuat saja, Allah yang mengetahui, Allah yang persis tahu kapan saatnya seseorang itu diberi petunjuk, atau kapan satu masyarakat itu diberikan kebinasaan. Itu Allah yang punya, kita tidak boleh berpikir dalam diri kita. Dalam diri kita tidak boleh ada pikiran supaya masyarakat itu binasa suatu saat. Kita tidak boleh berpikir bahwa suatu negara itu nanti akan hancur suatu saat. Tidak boleh. Kita tidak senang kepada banyak negara yang melakukan kejahatan, tetapi kita hanya tidak senang kepada oknum-oknum pemimpin negara itu yang memerintahkan kejahatan itu. Bukan kepada bangsa dan negara itu. Karena bangsa dan negara itu adalah isinya manusia. Dan manusia itu adalah hamba-hamba Allah yang semuanya dideklarasikan dalam Al-Quran dengan kata-kata laqad karramna bani Adam. Kami memuliakan anak cucu Adam. Siapa saja dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi wasbir lihukmi rabbika, maka bersabarlah lihukmi rabbika, terhadap hukum daripada Tuhanmu. Fa inna maka sungguhnya, jadi awalnya ditujukan kepada Nabi, ini juga kata kerjanya adalah kepada Nabi. Objeknya khatabnya Nabi, ini juga kaknya adalah Nabi. Ya, lihukmi rabbika, kepada Tuhan Muhammad, fa innaka, sungguhnya engkau bi ayunina, berada di bawah pengawasan kami. Jadi dimanapun kamu berada, kamu itu selalu berada dalam sorotan kamera kekuasaan kami. Kamu selalu berada di dalam mata kami, berada di dalam CCTV multidimensi kami. Fa innaka bi ayunina, sungguhnya engkau selalu berada di dalam pandangan kami, di dalam pengawasan kami. Wasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah. Ini bertasbih muncul lagi, tadi sudah ada subhanallah. Bertasbihlah dengan apa? Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan. Jadi kita lihat Mas sekalian, ini ada kata Tuhan di sini, Bapak lihat ini ya. Ini Tuhan, ya. Rabbika, Tuhan. Kemudian di sini ada hamd, ini adalah hamd. Jadi artinya kita tidak bisa sampai ke sini kalau tidak melalui ini. Kan kata-katanya wasabbih bihamdi rabbika, bukan wasabbih bi subhana rabbika. Harusnya wasabbih bi subhana rabbika, tapi isinya
Wasabbih bihamdi rabbika. Dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Tasbih tetapi bihamdi rabbika. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena kita bertasbih tidak akan bisa sampai ke sini. Jadi Bapak sekalian, kita tidak bisa sampai ke sini nih. Ya, tidak sampai ke sini. Kalau tidak melewati ini nih. Ya. Dan hamd ini kita sudah sampaikan, hamdan ini kata-kata hamd ini ada 3 kata di sana, hamd ya. Jadi kata-kata hamd ya, ini hamd. Ini ada 3 di sana. Ya. Yang pertama adalah hamid. Ya. Hamid. Kedua adalah Ahmad. Yang ketiga adalah Muhammad. Ya. Muhammad. Ya, Hamid, Ahmad, Muhammad. Jadi ada 3 di sini nih. Di kata-kata hamdun di sini, jemaah sekalian, ini kata-kata hamdun. Ya. Di dalamnya ada 3 yang merupakan asal, yaitu Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Hamid itu adalah Allah. Ya, Hamidun Majid. Innallah Hamidun Majid. Allah itu adalah Hamid. Kemudian Ahmad adalah nama rohani daripada Nabi. Ini adalah nama alam malakutnya Nabi. Jadi ketika Muhammad belum lahir dari rahim wanita yang bernama Aminah, maka kemudian di alam malakut sana namanya Ahmad. Ketika lahir di suatu tempat di muka bumi ini, di Mekah, oleh seorang wanita bernama Aminah dari ayahnya Abdullah, maka kemudian namanya Muhammad. Jadi jemaah sekalian sebagai, dan sebelum Muhammad tidak pernah ada di muka bumi manapun nama Muhammad. Sejak zamannya Adam alaihissalam sampai pada saat lahirnya Nabi Muhammad, tidak pernah kita pernah baca sejarah, baik di luar Arab ataupun di dalam Arab, bahkan di dalam negara Arab sendiri, yang ini kan kata bahasa Arab, Hamidah ini dari bahasa Arab, tidak pernah ada nama, tokoh, anak, atau apapun yang bernama Muhammad. Luar biasa jemaah sekalian. Jadi satu-satunya nama Muhammad pertama adalah Muhammad bin Abdullah, yang di dalam jiwanya adalah Ahmad. Yang di dalam Ahmad adalah Hamid. Jadi kita tidak bisa sampai ke sana kalau tidak melalui ini. Dari Muhammad, Ahmad, dan Hamid. Maka di sini bisa kita pahami sabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah untuk sampai kepada Tuhan melalui hamd ini. Melalui 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan ini. Hina taqum, ketika kalian berdiri. Kata-kata hina taqum di sini bisa kita artikan ketika kalian mau eksis. Ya, bisa bermakna bangun dari tidur, bisa bermakna berdiri, ya. Pada saat kita berdiri atau beraktivitas, bisa juga bermakna eksis. Jadi selama kalian mau eksis, baik eksis secara individual ataupun eksis secara komunal, sosial, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Kalau kamu banyak bertasbih memuji Tuhanmu, maka kamu akan eksis, kamu akan wujud. Kenapa? Karena kalau kamu bertasbih bihamdi rabbika, berarti kamu berdiri bersama dengan 3 unsur ini. Kamu berdiri bersama dengan 3 unsur ini, ya, yaitu Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Maka siapa yang dalam dirinya selalu bersama dengan 3 kata ini, maka yang bersangkutan itu adalah akan eksis. Karena dikatakan hayna taqum, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu kapan saja, ketika kamu mau eksis. Kata takum kita artikan mau. Kenapa? Ini adalah fi'il mudhari. Ketika kamu ingin eksis, ketika kamu ingin survive, maka kemudian selalulah jangan pisahkan ini. Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Itulah sebabnya salat kita bahkan tidak sah kalau kita tidak mulai memberi salam ke sini. Jadi untuk masuk ke sana kita mulai dari sini. Kita mengucapkan assalamu alaika ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita juga membuat perjanjian asyhadu anna Muhammadan abduhu. Apa itu abduhu? Ahmaduhu, Ahmadnya. Ya, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya. Jadi Muhammad itu adalah abduhu. Abd itu adalah semacam Ahmad. Ahmad itu adalah sisi dalam daripada Muhammad. Abd itu adalah sisi dalam dari para nabi dan rasul, yaitu hanya Allah bersamanya. Tidak ada lagi yang lain. Ini adalah gambaran pentingnya kita ibadah di malam hari. Kita ibadahnya dalam salat atau ibadah dalam keadaan belajar dan sebagainya. Allah berfirman, wa minal laili, dan di sebagian malam.
Fasabbih, ini diulangi lagi. Dan di sebagian malam. Kalau perlu, usahakan sebagian malam. Ya, tidak perlu dari seluruh malam, begadang sepanjang malam, ya, enggak juga. Tapi paling tidak sebagian malam. Wa minal laili, dan di sebagian malam. Maka sucikanlah dia. Tadi sudah kita lihat sabbih bihamdi rabbik. Jadi huknya kita artikan tadi bihamdi rabbik, karena ini kan kelanjutan daripada ayat 48, 48. Tadi kan 48. Ini 49. Maka wa minal laili fasabbihu, dan di sebagian malam bertasbihlah. Malam di sini bisa bermakna asli malam, bisa juga bermakna kiasan, majasi, yaitu bahwa ketika jiwa kita tidak sedang beraktivitas dengan dunia ini, maka bertasbihlah kepada Allah. Ketika kita tidak sedang bekerja, maksudnya pada saat hati dalam keadaan tertutup dari apapun juga, tidak terganggu oleh apapun juga, maka kemudian selalu bertasbih kepada Allah. Ayat ini juga bisa memberikan isyarat bahwa kalau hati ingin bertasbih kepada Allah, maka jiwa harus berada dalam keadaan malam. Apa artinya malam? Yaitu ketika sudah tidak diintervensi oleh apapun juga. Malam itu adalah terputusnya intervensi benda-benda terhadap kesadaran kita. Jadi lagi-lagi, malam itu adalah terputusnya intervensi benda-benda ke dalam kesadaran kita. Jadi kita tidak bisa lagi melihat televisi di depan kita. Kita tidak bisa melihat komputer lagi di depan kita. Kita tidak bisa melihat tembok lagi di depan kita. Kita tidak bisa melihat kereta, mobil di depan kita. Kita tidak bisa melihat kantor-kantor dan rumah di depan kita. Yang ada hanyalah diri kita saja. Itu yang disebut dengan malam. Maka pada saat itu, fasabbihu wa idbaran nujum. Terutama apabila bintang terbenam. Apa artinya bintang terbenam? Ketika hati kita tertutup. Karena fitrah kita sebetulnya adalah nujum. Maka ketika terbenam itu kita punya nujum, berarti fitrah kita mulai tertutup. Pada saat itu, marilah kita memutuskan hubungan dengan apapun juga, karena menutup nujum kita, najam kita, adalah sebetulnya kesadaran kita tentang dunia yang terpukau dengannya. Harusnya supaya kesadaran kita tentang dunia tidak terpukau dengannya, maka semua yang kita saksikan di dunia kita anggap sebagai ayat. Ayatilah ayatin liulil albab, sebagai tanda bagi orang-orang menggunakan akal pikirannya, sebagai alamat adanya Allah Subhanahu wa taala. Fasabbihu wa idbaran nujum. Idbar artinya setelah berlalunya bintang, ketika bintang-bintang itu sudah terbenam. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini surat 52 berakhir dengan an-nujum. Ini kata terakhir, bukan hanya kalimat terakhir, kata terakhir di surat 51 ini, 51 surat 1 kata adalah an-nujum. Ya, an-najm kalau kita bentuk tunggalkan bentuk jamak. Terakhirnya adalah najm, ya, an-najm. Dan surat berikutnya, ini surat 53, nanti kata pertamanya juga adalah an-najm. Ya. Ini adalah an-najm, an-najm. Ini nujum bentuk jamak dari an-najm. Nanti surat 53 ayat pertamanya juga najm, wan najmi iza hawa. Jadi surat 53 nantinya insyaallah hari Jumat ayat 1 mulai dengan wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ditutup dengan an-najm, nanti kita buka surat berikutnya dengan an-najm juga, yaitu apa yang terjadi ketika bintang-bintang itu terbenam. Ayat surat berikutnya an-najm juga iza hawa, apabila terbenam. Di sini juga dikatakan wa idbar, apabila di belakang bintang-bintang, artinya ketika bintang-bintang itu telah tiada. Maka pada saat itu fasabbihu, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji tadi Tuhanmu. Nah, jemaah sekalian terbaik, kalau selalu tasbih ini ada pada diri kita, pada jiwa kita, maka insya Allah kita tidak akan terombang-ambing oleh kehidupan dunia, karena kehidupan dunia ini aslinya, hakikatnya adalah merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Adalah merupakan tajalli daripada kehadiran Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan kita.
Sehingga harusnya dengan dunia ini kita merasa dekat dengannya. Bukan justru sebaliknya menjauh daripadanya. Harusnya semakin banyak dunia yang kita miliki, semakin dekat kita kepadanya. Karena semakin banyak dunia yang kita miliki, ibarat semakin banyak butir-butir tasbih yang kita ucapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad. Boleh bertanya Ustaz? Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ma'azibatin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, kembali kepada anak penyu yang dah susah payah kembali ke lautan yang tak bertepi dalamnya tadi. Tiba-tiba keadaan lautan penuh dengan amtas lahum ajran. Sampai sampah sarap mengakibatkan kembalinya ke lautan tadi, menjadikan kematian pada penghuni-penghuni di alam yang sepatutnya dikembali secara kerohanian. Maka apakah ayat 45 memberi kita suatu benda tersirat secara batinnya, fazarhum hatta yulqu yaumum allazi fihi yunakun. So harap mudah-mudahan Ustaz beri satu kaitan antara tersirat dengan tersurat ni Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi memang benar seperti yang dikatakan Ibu Khairia kemarin malam, bahwasanya ini penyu ini adalah satu cerita yang menarik, yang caranya Allah mengajari kita sebetulnya. Kenapa? Karena penyu-penyu ini kan tidak ada induknya di sana. Beda dengan ayam, ada induknya yang mengeraminya setiap saat. Ya, jadi kemudian ketika anaknya atau telurnya menetas, ya ada induk selalu mengayomi anak-anaknya. Tapi ini penyu-penyu benar-benar tidak ada. Induknya hanya membawanya ke pantai, ke pasir, ditanam, dikubur di sana. Setelah itu anak-anak telur-telur itu menetas, kemudian dia naik ke atas, terus kemudian menempuh jalan kembali kepada samudra. Ini luar biasa indahnya. Artinya seakan-akan Allah mengajari kita, wahai manusia, kalau penyu-penyu saja berpikir dalam tanda petik seperti itu, kok tiba-tiba kembali kepada samudra? Kan berarti bahwa ada pada dirinya naluri namanya. Kalau bahasa manusianya fitrah untuk kembali kepada samudra. Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang kita, fitrat Allah allati fatarana alaiha. Allah menyimpan pada diri kita fitrahnya. Agar apa sebetulnya? Agar kita dalam kehidupan dunia ini seperti penyu-penyu tadi. Yang kita muncul dari pasir, kita keluar dari tanah. Kita ini kan keluar dari tanah. Kita dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan-hewan, dimakan oleh orang tua kita, lalu kemudian kita menjelma menjadi sel-sel. Sel-sel itu kemudian masuk ke dalam rahim ibu kita. Sel-sel itu membesar, lahirlah kita 9 bulan kemudian, tiba-tiba nanti 10, 20, 30 tahun seperti sekarang kita ini. Jadi perjalanan kita panjang dari tanah, persis seperti penyu itu. Dari dalam pasir keluar, tetapi penyu hebatnya mengambil jalan ke lautan, samudra. Sementara manusia, Pak Bu sekalian, sudah diberikan fitrah, akal, pikiran, ilmu, pengetahuan, sekolah ada di mana-mana, tapi hanya sedikit sekali manusia yang menempuh atau mengambil jalan menuju kepada Tuhannya. Saja manusia yang mengambil jalan ma'rifat, mengambil jalan sir wasuluk, berjalan dan menempuh koridor menuju kembali kepada Allah SWT. Hanya sedikit seperti itu. Seperti dikatakan tadi Pak Nur, penyebabnya adalah karena kita tiba-tiba terpukul dengan dunia. Kalau tadi anak-anak penyu itu tiba-tiba terpukul dengan daratan. Karena di daratan dia menyaksikan pohon-pohon kelapa nyiur melambai, pohon-pohon kelapa yang melambai-lambai. Menyaksikan buah-buahan, menyaksikan gunung-gunung, menyaksikan langit, kan langit di atas indah kelihatan. Kalau seandainya anak-anak penyu itu terpukul dengan keindahan itu, maka pasti dia akan lupa kembali kepada samudra. Dan apa yang terjadi kalau anak-anak penyu itu lupa kembali kepada samudra? Yang terjadi adalah kebinasaan. Seperti dalam ayat ini. Fadharhum, maka kata Allah, bagi mereka yang terpukau dengan dunia dan lupa kepada samudra, lupa kepada aslinya, lupa kepada asalnya, yaitu innalillah, kita berasal dari Allah,
wa inna ilaihi rajiun, dan pasti kita akan kembali ke sana. Bagi mereka yang lupa seperti itu kayak ayat ini, fadharu, biarkanlah mereka. Hatta yulaku, sampai pada saatnya mereka juga akan menjumpai yaumahum, hari mereka. Itu apa? Hari kebinasaan mereka. Yaumul ladzi fihi yus'aqun, yaitu hari ketika mereka semuanya dibinasakan. Dua makna dibinasakan di sini tadi kita bicarakan. Yang pertama adalah diazab seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut, dan sebagainya. Tapi bisa juga sampai datangnya kematian. Begitu datang kematian, baru mereka lupa, baru mereka ingat bahwa ternyata di dunia mereka terperdaya. Lupa bahwa kalau ternyata di samudra itulah adanya keindahan. Di samudra itulah kehidupan mereka yang sesungguhnya. Samudra itu adalah Allah SWT dengan segala macam fenomena yang ada di sekitarnya, yaitu manusia-manusia sucinya, sorganya, keindahan abadinya. Hanya itulah hakikat yang sesungguhnya. Dan Allah SWT mengirim Nabi dan Rasul untuk memanggil kita, supaya kita ini mau memperbaiki jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah diperbaiki, sudah mulai mengenal Allah, maka kemudian lahirlah ketenangan. Dipanggillah ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, irji' ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu, jangan terperdaya dengan dunia. Siapa yang terperdaya tadi dengan dunia adalah orang-orang yang kafaru, menutup dirinya. Mereka memasang tipu daya, tetapi merekalah yang akan terperangkap oleh tipu daya mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita menikmati kehidupan dunia ini dengan catatan, dengan underline, bahwa semua keindahan yang kita rasakan di muka dunia ini adalah karena semuanya mengandung tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga kenikmatan yang tersimpan pada dunia ini adalah caranya Allah mengundang kita kembali kepadanya. Jadi kenikmatan itu Allah simpan di sana agar kita kembali kepadanya. Seperti mana dokter memberikan obat kepada anak-anak yang manis, yang tidak pahit. Karena kalau pahit dia tidak bisa memakannya. Dikasih yang manis supaya memakan obatnya, dan dengan makan obatnya dia akan sembuh. Begitulah juga kita dalam kehidupan dunia ini. Allah berikan rasa manis pada buah-buahan. Allah berikan rasa manis pada uang yang banyak. Allah berikan rasa manis pada pangkat dan jabatan. Allah berikan rasa manis pada dihormati karena ilmu pengetahuan kita. Allah berikan rasa manis bersama dengan keluarga, anak, istri, dan keturunan-keturunan kita. Tetapi semuanya itu caranya Allah untuk memanggil kita, membuat perhatian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka berlakulah pada ayat ini. Kita akan dibiarkan terpukau dengan kehidupan dunia ini sampai kita akan menjumpai hari yang disebut dengan alladzi fihi yus'aqun itu. Berikutnya lagi. Ya Ustadz, di kolom chat tidak ada pertanyaan Ustadz, tapi ada permintaan doa. Ada 2 permintaan doa Ustadz. Apa, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Sebelum itu boleh saya soal suatu saat. Ya, Soalan silakan, Pak. Ustaz. Gini Ustaz. Ya. Kita faham bahawa kejadian bencana azab yang terjadi pada kaum-kaum dulu Ustaz, langsung daripada Allah Ustaz. Bagaimana pula Ustaz sekarang, keadaan sekarang yang malapetaka atau bencana alam, ada juga tangan-tangan manusia yang menciptanya Ustaz. Bagaimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi jemaah sekalian berbahagia, di dalam kehidupan kita ini setelah zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang, azab itu dalam bentuk kolektif akan ada juga. Tapi nanti, yang kita bicarakan dulu yang pertama. Yang pertama yaitu adalah kebinasaan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia. Manusia buang sampah sembarangan, akhirnya kemudian merusak kehidupannya. Manusia kemudian membiarkan kezaliman terjadi, akhirnya kemudian lahirlah perang di mana-mana, perang efeknya, dampaknya terjadi di negara manapun kita berada. Untuk yang pertama ini Allah sudah isyaratkan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
Jadi ini yang pertama, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat dan di laut karena akibat pula perbuatan manusia. Jadi adalah setiap perbuatan kita akan datang kerusakan. Industri-industri yang besar akhirnya bisa merusak lingkungan hidup kita. Contohnya saya pemanasan global yang menyebabkan misalnya air es di kutub utara mencair sehingga permukaan laut naik sehingga kemudian sering terjadi misalnya banjir rob ataukah banyak kota-kota atau negara-negara yang terlanda oleh tingginya air laut sekarang ini. Bahkan ada beberapa pulau yang akan hilang. Nah, itu adalah zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tetapi ada yang dalam bentuk kolektif. Yang ditanyakan tadi, kenapa tidak seperti pada umat-umat sebelumnya? Akan ada di kita juga. Kapan? Yaitu pada saat khalifah ataukah kepercayaan terakhir Tuhan akan datang. Kita tahu Bapak Ibu sekalian berbahagia, setelah Nabi Muhammad kita, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan terus-menerus memberikan kepada kita insan kamil, manusia suci, melanjutkan tugas-tugas kenabian itu sebagai pemilik otoritas ketuhanan dan kenabian di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan ketika yang ke-12 itu juga mau dibunuh, Allah angkat. Untuk apa? Begitu cintanya Tuhan kepada kita manusia. Tetapi pada akhirnya nantinya, ketika kejahatan itu telah menjadi mengglobal, telah menyeluruh di seluruh dunia, lalu kemudian korbannya semakin banyak, maka pada saatnya nanti Allah SWT akan menurunkan kembali, dan pada saat itu para penentang akan dibinasakan. Jadi para penentangnya akan dibinasakan, sebagaimana Allah membinasakan kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud. Sebagaimana Allah membinasakan kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Sebagaimana Allah membinasakan kaum Sodom dan Gomorrah, yaitu kaumnya Nabi Lut. Sebagaimana Allah membinasakan kaum Aikah, kaumnya Nabi Syuaib, dan seterusnya. Jadi mereka dibinasakan pada saat itu, lalu lama setelah itu baru kemudian muncul nabi-nabi besar berikutnya lagi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dan kalau ini nanti terjadi pada akhir zaman, maka secara otomatis sangat mungkin tidak akan terobati lagi kembali. Artinya tidak mungkin lagi muncul peradaban baru lagi. Kenapa? Karena ini adalah yang terakhir, dan tidak akan ada nabi dan rasul lagi. Allah sudah mendeklarasikan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin. Rasulullah adalah merupakan khatamun nabiyyin. Artinya tidak ada lagi nabi setelahnya. Itulah sebabnya setiap kejadian-kejadian di zaman kerasulan Muhammad kita ini dipending, ditunda. Kenapa? Karena Allah SWT menginginkan seluruh manusia mengenal kebenaran. Ketika nanti peluang manusia untuk mengenal kebenaran tadi sudah ada, sudah terbuka lebar, lalu kemudian manusia tetap mengikuti kejahatan atau pelaku kejahatan, ataukah arogansi keduniaan, maka pada saat itu Allah SWT akan mendatangkan kembali wakilnya, walinya, manusia sucinya, insan kamilnya, yang dalam Islam kita disebut dengan Al-Mahdi, Al-Muntazar, yang di dalam bahasa daerah biasa disebut dengan Ratu Adil. Nah, mudah-mudahan kita Bapak Ibu sekalian dipanjangkan umurnya untuk sampai ke tempat itu. Berikutnya lagi. Syukran Ustaz. Bu, Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Bu Heri. Ya Ustaz, mau bertanya tadi yang Hamid, Ahmad dan Muhammad itu Ustaz, dalam jiwa kita kan ada fitrahnya Allah. Itu tidak aku ciptakan alam semesta apapun yang isinya kalau tidak karena nurnya Muhammad kayak ya Ahmad tadi itu ya Ustaz ya. Berarti dalam diri kita masing-masing ini ada Ahmad itu sendiri Ustaz. Dan Allah untuk menyadarkan apa yang dalam jiwa kita itu potensi itu, Allah memberikan Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir dalam bentuk zahirnya Muhammad itu Ustaz ya, untuk mengaktualisasikan Ahmad itu. Benarkah gitu Ustaz? Terus satu lagi pertanyaannya, apakah kan Allah mengatakan dalam bahwa manusia ini di dalam jiwa yang satu gitu dalam surat An-Nisa kalau nggak salah. Jadi kalau kita menyakiti orang lain, jiwa orang lain, kita menyakiti kita sendiri gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Afwan, syukran. Afwan Ustaz. Suaranya tidak ada Ustaz.
Suaranya Ada suaranya. Hilang ya Bu Dokter, suara Ustaz ya? Ustaznya hilang. Oh ya, berarti bukan di saya ya. Unmute harusnya unmute Pak Ustaz. Pak Ustaz masih off. Oke. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi saya keluar ya. Jadi saya kembali ulangi tadi pertanyaan Ibu Haria. Jadi Bu Haria tadi bertanya berkenaan dengan Ahmad. Jadi benar bos, dalam diri kita semuanya secara potensi ada Ahmad. Bedanya ialah bahwa itu tidak aktual namanya, tidak muncul, tidak tumbuh dengan sempurna. Sedangkan pada diri Nabi Muhammad kita dia tumbuh secara sempurna. Jadi setiap jiwa manusia itu kan tadi kita sebut dengan fitrah Allah, fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Di tempat lain dikatakan bahwa tidak ada yang lebih indah daripada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lebih indah daripada celupan Allah Subhanahu wa taala. Sibghatullah wa man ahsan minallahi sibghah. Sibghah Allah, celupan Allah, warna Allah tidak ada lebih indah, tidak ada lebih baik daripada warnanya. Dan itu Allah berikan pada setiap manusia. Makanya kalau kita sebut dengan Ahmad itu adalah fitrah kita, maka berarti pada diri kita semuanya ada Ahmad, Muhammad sebetulnya. Itulah sebabnya setiap orang mempunyai potensi untuk mencintai Muhammad. Kalau ada orang yang tidak mencintai Muhammad, hanya dua kemungkinan. Yang bersangkutan itu adalah mengalami deviasi pengetahuan, hoax, ataukah framing, atau yang kedua, yang bersangkutan itu sengaja menutup mata hatinya. Karena semua yang ada pada diri Muhammad bin Abdullah, itu yang kita inginkan sebetulnya. Kita ingin menjadi seperti Muhammad semuanya, laki ataupun perempuan. Kita ingin menjadi seperti beliau. Kenapa? Karena beliau adalah sempurnanya fitrah kita. Beliau adalah Ahmad dan yang menjelma menjadi manusia seperti kita. Makanya Muhammad yang Ahmad adalah Muhammad bin Abdullah. Ataukah Ahmad yang menjadi manusia sempurna adalah Muhammad bin Abdullah itu. Jadi kemudian kalau tidak aktual, tidak muncul pada diri kita, yaitu lebih karena kita satu, banyak di antara kita memang tidak memperhatikan itu. Tidak ada keinginan untuk sampai ke sana. Banyak manusia yang sedemikian terpukaunya, tertoksinasi oleh dunia, sehingga yang mereka anggap keindahan mutlak, keindahan sejati, keindahan final adalah dunia. Mereka tidak lagi menemukan keindahan di balik keindahan dunia. Yang seperti ini kita sebut dengan sudah berada dalam kegelapan hakiki, kegelapan mutlak. Sehingga seperti ini akan susah keluar dari kegelapan itu. Tetapi mayoritas manusia tadi kata Al-Quran hanya karena la ya'lamun. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Cuma kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Kalau kebanyakan mereka tidak mengetahuinya, berarti solusinya adalah sederhana, yaitu mengajarkan mereka pengetahuan yang benar. Nah, untuk sampai kepada mengajarkan kepada mereka pengetahuan yang benar, kita perlu membangun jembatan. Namanya jembatan toleransi. Kita harus menerima dan diterima oleh mereka. Kalau mereka tidak menerima kita, kalau kita tidak menerima mereka, jangan harap mereka mau menerima kita. Jadi kita yang pertama harus menerima mereka. Jadi dalam Islam ini tidak ada alasan untuk menolak ras manapun. Tidak ada alasan untuk menolak suku bangsa manapun. Tidak ada alasan untuk menolak agama dan kepercayaan manapun. Karena untuk mereka menerima kita, harus pertama kali kita yang menerima mereka. Jadi Islam artinya apa? Bersikap akomodatif terhadap seluruh ras manusia, terhadap seluruh bangsa dan kebangsaan manusia. Tidak ada yang ditolak dalam agama ini, kecuali tadi yang benar-benar melakukan kejahatan. Itu pun kalau kejahatan mereka tinggalkan, Allah juga siap membuka dirinya untuk memaafkan mereka. Allah mengatakan, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah siap mengampuni dosa semuanya yang diperbuat oleh manusia. Nah, jadi atas dasar inilah Bapak Ibu jemaah sekalian, maka tugas kita adalah bagaimana caranya menampilkan kesucian daripada Islam kita ini, kesucian daripada Nabi Muhammad kita, dan kesucian daripada kitab suci kita. Kita bicara tentang pribadi Muhammad, kita bicara tentang ayat-ayat suci Al-Quran, kita bicara dengan masalah-masalah ketuhanan, maka ini akan membuat Allah SWT akan terlibat bersama dengan kehidupan kita, menjadikan kita sebagai juru bicaranya di dalam kehidupan dunia ini untuk mempertemukan kita dengan insan-insan, hamba-hamba Allah yang mungkin tadi mengalami toksifikasi dengan kehidupan dunia. Saya kira Bapak sekalian itu yang pembahasan kita, mudah-mudahan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ustaz, afwan Ustaz, satu soalan lagi. Ya, Ayat silakan. 49 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Muhammad ali Muhammad. Beri pencerahan tentang fungsi fa situ Ustaz. Antara yang menyantumkan antara Waminal Laili dengan nujum tadi. Dan beri pencerahan andai kata saya tersalah bahawa kita fana dalam tasbih menyatu dengan alam langit dan bumi tadi. Saat malam tadi memunculkan bintang tadi. Maka apakah kaitan fa tadi menyantum antara ayat yang depan dengan nujum tadi Ustaz? Afwan barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ditanyakan ikhwan kita Pak Nur dari Singapura adalah fungsi fa di sini. Jadi jemaah sekalian berbahagia, dalam kaidah bahasa Arab fa itu artinya adalah jawab ya terhadap apa nama syarat. Ada syarat, ada jawab. Jadi ada syarat, ada jawab. Kalau sini katakan wa minal laili fa, maka. Jadi bisa kita katakan apabila malam telah tiba, maka. Apabila malam telah tiba, maka fasabbihu, bertasbihlah kepadanya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, pertama adalah kata malam. Kita sudah sampaikan tadinya, malam tentu makna zohirnya adalah ya setelah matahari terbenam itu malam namanya. Tapi di sini bisa bermakna malam itu adalah ketika jiwa kita sudah terputus hubungannya dengan selain Allah. Itu kemudian dunia kita menjadi malam, dan pada saat dunia kita menjadi malam, maka kita sampai kepada mataharinya Allah. Maka pada saat itu fasabbihu, bertasbihlah kepadanya. Jadi apabila kita telah masuk pada waktu malam, jiwa kita telah terputus hubungannya dengan dunia, maka pada saat itu fasabbih, hadirkanlah Tuhan. Karena pada saat itulah momen yang tepat. Pada saat itu adalah waktu yang cocok mengaktualkan Allah SWT. Siapakah Allah tadi? Al-Hamid. Begitu Al-Hamid muncul dalam jiwa kita, dia berubah menjadi sifat namanya Ahmad. Lalu kemudian begitu menjadi sifat, jadi perbuatan, dia menjadi akhlakul karimah. Begitu menjadi akhlakul karimah, berarti dia adalah Muhammad. Karena Nabi mengatakan, wa ma buistu illa liutammima makarimal akhlak. Al-Quran mengatakan, wa innaka la ala khuluqin azim. Kau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Jadi af'al perbuatan kita adalah Muhammad, dan sifat kita adalah Ahmad, dan yang muncul dalam jiwa kita, di dalam aras hati kita adalah Hamid. Kapan? Apabila al-lail sudah tiba. Nah, pada saat itu jemaah sekalian berbahagia, pada malam sudah tiba dan bintang-bintang itu terbenam. Kata bintang terbenam yaitu pada saat jiwa kita tadinya tertutup, ini tadi mata hati kita ataukah cahaya dalam hati kita tertutup setelah tadinya tertoksifikasi oleh kehidupan dunia. Sekarang kita berhasil mencoba sedikit demi sedikit keluar dari perangkap dan jeratan dunia, maka pada saat itu bertasbihlah. Karena dengan bertasbih akan muncul kembali an-nujum. Maka di surat berikutnya adalah wan najmi iza hawa, maka kemudian muncul di sana Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiba-tiba berbicara tentang Muhammad dan caranya mengajari kita untuk mi'raj sampai kepada Baitul Ma'mur, indah sidratil muntaha, indah jannatul ma'wa. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, Paknya di sini tiang maka. Jadi artinya apa? Untuk sampai kepada hakikat tasbih itu harus kita mensucikan dulu jiwa kita di sini. Memutuskan seluruh jerat-jerat dunia yang ada dalam jiwa kita. Apakah dunia haram? Bukan. Tetapi tempatnya bukan dalam jiwa kita. Seperti mana kalau kita beli sepatu. Sepatu wajib kita miliki. Tapi tempatnya bukan di tempat tidur kita. Tempatnya bukan di lemari pakaian kita. Sepatu tempatnya di rak sepatu. Begitu juga kita beli mobil, kereta. Wajib kita beli mobil kalau kita punya uang untuk kendaraan, transportasi. Tetapi tempatnya di garasi kita saja. Tempatnya bukan di tempat tidur kita. Seperti itulah juga dengan dunia. Kita wajib mempunyai dunia, tapi tempatnya bukan di dalam jiwa kita. Tempatnya bukan di dalam hati kita, tapi tempatnya adalah di luar. Uang tempatnya di bank, uang tempatnya di dompet, dan sebagainya. Mobil, kereta tempatnya di garasi. Istri, suami kita tempatnya di samping kita. Anak-anak kita tempatnya di rumah kita, bukan di dalam jiwa-jiwa kita. Apabila jiwa kita sudah lepas dari situ, maka lahirlah al-lail, maka pada saat itu cobalah munculkan kembali Allah SWT. Fasabbihu, yaitu ketika tadi an-nujum, bintang-bintang itu. Ketika Ahmad kita tadinya telah tersembunyi oleh cinta kita kepada dunia, maka pada saat itu momennya tepat
untuk menghidupkannya kembali. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas segala perhatiannya. Dan pada malam hari ini berarti kita selesaikan surat 52. Kita ucapkan sadaqallahul aliyul azim. Insyaallah kita berjumpa nanti hari Jumat dengan surat baru, surat An-Najm. Terakhir kita berdoa, siapa Bu Dokter yang kita doakan ini? Permintaan doa dari Bu Gince. Ya sekalian kita doa dari yang pertama dari Bu Gince juga tadi ya. Ada Bu Gince ya. Ini siapa nih? Lupa tadi namanya dari Bu Gince, Bapak Ibu sekalian lihat dulu, WA-nya dulu lihat. Jadi namanya Bapak Teni Tambrani Bernadi bin Afandi. Ini adalah kakak ipar dari Bu Gince ya. Jadi Bu Gince ini adalah jemaat tetap kita, hampir tidak kenal Pak. Kakak iparnya yang bernama Bapak Beni Tambrani Bernadi bin Afandi sedang dirawat di ruang ICU di Rumah Sakit RSPAD ya. Jadi jemaah sekalian kita doakan. Kemudian yang kedua dari Bu Suharni, anaknya Bu Suharni yang bernama Nur Zakia Rahmah binti Rintokoh. Oh ini besok pengumuman kelulusan perguruan tinggi negeri ya, mudah-mudahan diterima ya. Jadi bukan sakit. Jadi semoga besok ada dinyatakan lulus di universitas impiannya. Kemudian dari Pak Edi Suryadi Warsito, yaitu kecelakaan motor kemarin. Kita doakan supaya Pak Edi Suryadi Warsito ini diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan kembali. Kemarin kecelakaan motor ya, kita doakan semoga tidak terjadi sesuatu yang lebih serius sehingga dalam waktu yang singkat kembali normal dan sehat seperti sedia kala. Jadi kita doakan yang pertama tadi adalah Bapak Beni Tambrani, semoga diberikan kesembuhan. Yang kedua adalah Pak Edi supaya juga diberikan kesehatan. Dan yang ketiga adalah Ananda Nur Zakia Rahmah binti Rintoko, semoga diterima di perguruan tinggi kesayangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhimmi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah Tuhan kami untuk keluarga kami, yaitu kakak ipar dari Bu Gince, Bapak Beni Tambrani Bernadi bin Afandi yang sedang terbaring di rumah sakit. Ya Allah, berikanlah kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari sisimu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya, kembali normal seperti sedia kala, kembali sehat seperti awalnya, kembali bersama dengan keluarga, dan kembali beribadah kepadamu ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kalau beliau sakit karena dosanya, Allah kami mohon kepadamu ampuni dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ya Allah Tuhan kami, hadirkanlah dirimu di dalam jiwanya ya Allah Tuhan kami. Kirimlah malaikat rahmat untuk senantiasa menghibur hati dan pikirannya Allah. Punilah kebutuhan lahir dan batinnya selama sakit. Dan ya Allah Tuhan kami, tanamkanlah sifat-sifat ikhlas, sabar, ridho, dan tawakal kepadanya. Kami juga mohon kepadamu ya Allah untuk jemaah kami Bapak Edi Suryadi Warsito yang baru kecelakaan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah tubuhnya, kuatkanlah badannya. Seandainya ada hal yang serius pada dirinya Allah, maka angkatlah ya Allah Tuhan kami, kembalikanlah seperti sedia kala agar kembali bergabung dengan kami di tempat ini ya Allah Tuhan kami, yaitu mengikuti tadarus dan tadabbur. Kami bersaksi ya Allah Tuhan kami bahwa beliau adalah jemaah kami yang termasuk aktif bersama dengan kami ya Allah Tuhan kami. Maka dengan ayat-ayat yang selalu kami baca di tempat ini, cintailah beliau, angkatlah penyakit beliau, kembalikanlah beliau kepada keadaan normal seperti sedia kala. Kami juga mohon kepadamu ya Allah Tuhan kami untuk anak kami Ananda Nur Zakia Rahmah binti Rintoko ya Allah Tuhan kami, berikanlah kelulusan dengan kelulusan yang sempurna kepadanya, dengan masuk ke perguruan tinggi kesayangan mereka ya Allah, menjadi anak yang solehah di sana, menjadi teladan di perguruan tingginya, dan nanti akan meraup mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, agamanya, bangsa dan negaranya Allah Tuhan kami. Kami mohon kepadamu Allah Tuhan kami, jika ada pihak-pihak yang ingin merusakkan masa depan anak kami ini Allah, maka tahanlah tangan orang itu ya Allah.
turunkanlah malaikat rahmat kepadanya untuk melindunginya, menayunginya, sehingga selalu serius dan bersungguh-sungguh di dalam kuliahnya nanti. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.